Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi unzila fil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa JEK TV yang berbahagia, awalan hayya naskuru ilallah, pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung Ramadan, di akhir Ramadan, dan mari kita kuatkan kesyukuran kita karena kita sudah dapat dan mampu melaksanakan Ramadan dengan sebaik-baiknya, dan kita sudah mengoptimalkan ibadah kita. Itu dengan sebuah harapan kita, semoga semua amal ibadah kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita syukuri nilai-nilai ini. Insyaallah Allah akan tambah nikmat kepada kita. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, pada orang-orang yang selalu mengikuti ajarannya, sunnahnya. Mudah-mudahan di yaumil mahsyar nanti kita mendapat syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat itu tidak ada lagi syafaat dari nabi-nabi yang lain. Yang mampu memberikan syafaat adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk itu kita sangat bersyukur menjadi umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang di akhir zaman, tapi dijanjikan oleh Rasulullah umat yang pertama sekali masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa JEK TV yang berbahagia, kita sudah berpuasa tentu hampir 30 hari, dan sebentar lagi kita akan menyelesaikan ibadah puasa, dan Ramadan akan meninggalkan kita. Beribadah atau tidak kita di bulan Ramadan, optimal atau tidak kita beribadah di bulan Ramadan, Ramadan akan meninggalkan kita. Tentu yang akan menjadi sebuah introspeksi dari dalam diri kita. Apakah dengan Ramadan, dengan datangnya Ramadan, kita mendapatkan nilai ketakwaan atau tidak di sisi Allah Subhanahu wa taala? Kenapa? Karena endingnya, tujuan akhirnya dari berpuasa bulan Ramadan itu adalah nilai ketakwaan. Sebagaimana Allah lukiskan dalam Al-Quran, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu mendapatkan nilai ketakwaan. Tentu orang-orang yang bertakwa itu banyak ciri-cirinya dan diceritakan dalam Al-Quranul Karim, baik dalam surah Al-Baqarah maupun dalam surah Ali Imran. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran mengatakan salah satu di antara ciri orang bertakwa itu kalau memang kita sudah mendapatkan nilai ketakwaan dengan amal-amal soleh kita, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, maka Allah katakan, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ardhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bahwa Allah menyuruh kita untuk bersegera kepada ampunan Allah, dan insya Allah selama Ramadan kita sudah banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi ampunan kita, istighfar kita lebih dari 100 kali, bahkan sampai 1000 kali. Dan memang ini diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Ayyuhan nas, wahai manusia, tubu ila rabbikum, bertobatlah kamu pada Tuhanmu. Fa inni atubu ila rabbi, sungguhnya aku tobat pada Tuhanku mi'ata marrah fi kulli yaum, 100 kali sehari semalam. Mudah-mudahan dengan banyak-banyak istighfar kepada Allah, Allah akan hapuskan dosa-dosa kita, dan kita akan mendapatkan nilai ketakwaan. Apa ciri ketakwaan itu kata Allah dalam ayat ini? Allazina yunfikuna fis sarra wad dharra. Setelah Ramadan ini, setelah berpuasa ini, setelah hadirnya Idul Fitri, kita tentu mudah untuk berinfak, baik itu dalam keadaan lapang maupun keadaan sempit. Yunfikuna fis sarra wad dharra. Yang kedua, telah yunfikuna fis sarra wad dharra, yunfikuna fis sarra wad dharra wal kaziminal ghaiz, dan mampu memaafkan, menahan amarah. Wal kaziminal ghaiz, mampu menahan amarah. Insyaallah Ramadan, puasa Ramadan dihadirkan oleh Allah untuk meredam nafsu kita, untuk meredam hawa nafsu kita, emosi kita. Kita tidak mudah marah. Kalau ada orang ngajak kita marah, ana shaim, saya lagi berpuasa, maka insya Allah kita akan mampu mengkondisikan diri kita. Dan yang ketiga, yang tak kalah pentingnya, nilai ketakwaan di sini, kata ciri orang yang bertakwa di sini kata Allah SWT adalah wal afina anin nas, memaafkan kesalahan orang lain. Maka untuk itu di momen akhir Ramadan dan di momen Idul Fitri ini, mari kita saling memaafkan. Kita buka pun pintu maaf untuk siapapun. Insya Allah Allah akan sucikan hati kita. Kenapa?
Karena pemirsa JEK TV yang berbahagia, Idul Fitri itu adalah Id kembali fitri kepada kesucian. Bagaimana? Karena Allah sudah mengampuni dosa-dosa kita, maka insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mensucikan diri kita seperti bayi yang baru dilahirkan. Dan mudah-mudahan di Idul Fitri ini kita kembali kepada kesucian, kita bersihkan diri kita, dan seperti bayi yang baru lahir, tentu mari kita berbanyak silaturahim di Idul Fitri ini. Kita banyak minta maaf dan memaafkan kesalahan orang lain. Kenapa? Karena konteks dalam Islam, konsep Islam itu bukan meminta maaf tapi memberi maaf. Khuzil afwa, kata Allah. Khuzil afwa, jadilah orang pemaaf. Maka untuk itu pemirsa rahimakumullah, mudah-mudahan insya Allah besok kita sudah masuk ke Idul Fitri. Mudah-mudahan di hari raya Idul Fitri kita buka pintu maaf untuk siapapun, dan kita kuatkan silaturahim kita. Insya Allah dengan silaturahim kepada orang tua kita, kepada keluarga kita, sanak saudara, tetangga kita. Dan inilah insya Allah Allah akan terima amal ibadah kita. Kenapa? Kalau adalah orang yang masih bermusuhan, masih belum teguran, masih ada dendam dalam dirinya, tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan terima ibadahnya. Semoga Idul Fitri ini kita kuatkan ibadah kita ba'da ini, dan tentu jangan lupa kita membayar zakat fitrah maupun zakat mal kita, agar ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan di Idul Fitri ini kita mendapatkan nilai ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diri kita sudah bersih, tentu bagaimana kita menjaga kesucian itu di bulan Syawal ini. Kita tingkatkan amal-amal ibadah kita, karena makna dari Syawal itu adalah peningkatan. Apa yang harus kita tingkatkan adalah amal-amal kebaikan kita yang sudah kita kerjakan 1 bulan penuh. Kita tingkatkan ba'da Ramadan ini di bulan Syawal ini. Dan Syawal itu adalah peningkatan, bukan meningkat makannya, tapi meningkat ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mungkin yang dapat kami sampaikan. Semoga selalu berdoa kepada Allah di bulan Syawal nanti. Ya Allah, istiqomahkan amal-amal kami ba'da Ramadan ini ya Allah. Berikan keistiqomahan kepada kami dalam beribadah di ba'da Ramadan ya Allah. Beri kekuatan kepada kami untuk mempertahankan amal-amal soleh kami di bulan Ramadan setelah Ramadan ini ya Allah. Kita minta kepada Allah, berdoa kepada Allah, ya Allah ya Rabb kami, ridhoi dan terima semua amal-amal ibadah kami selama bulan Ramadan ya Allah. Dan tentu kita minta kepada Allah juga bisa bertemu dengan bulan Ramadan yang akan datang insya Allah. Amin, Allahumma amin. Terima kasih. Ini mungkin yang dapat kami sampaikan kepada pemirsa JEK TV yang berbahagia. Kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Semoga kita mendapatkan nilai ketakwaan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah terima amal ibadah kita dan ibadah antum semua, dan kita mendapatkan tattaqun di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.